Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rinsan dikono. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan mengulas beberapa budaya Banyumas, yaitu masalah begalan. Yang kemarin sudah saya menerangkan asal muasal begalan dan sejarah daripada di mana diterbitkan suatu begalan. Nah, pada malam hari ini atau kesempatan yang bahagia ini, saya akan mengulas makna daripada begalan. Begalan itu adalah merupakan tradisi orang Banyumas, yang mana tradisi itu turun-temurun. Itu adalah suatu sarana itu mengembangkan syariat hidup. Itu syariatnya orang baru menginjak rumah tangga baru, atau orang akan menggelar yaitu pasar tradisi, yaitu kalau orang punya hajat mantenan, itu khususnya orang Banyumas, itu yang dilaksanakan pada anak pertama atau anak Maret dan anak ragil. Nah, tapi saya sudah membahas yang kemarin, sekarang adalah membahas masalah makna begalan. Begalan itu adalah syariatnya orang hidup yang pertama kali akan menempuh hidup berkeluarga di antara pengantin putri dan pengantin kakung atau suami istri. Yang pertama adalah begalan itu ada dibagi 12 macam bagian itu. Yang pertama adalah embatan atau pikulan, bahwa di situ embatan atau pikulan kalau orang baru menginjak rumah tangga yang baru, itu biasanya ada beberapa masalah yang selalu dihadapi. Makanya semua itu harus selalu berpikir yang jernih, berpikir yang netral, berpikir yang realistis. Makanya antara kedua belah pihak harus saling mengisi. Makanya dinamakan embatan atau embat-embatan atau pertimbangan, supaya suatu permasalahan bisa diatasi tanpa ada masalah. Embatan terbuat dari bambu, sebenarnya adalah bambu gulung. Itu yang pertama adalah embatan. Jadi semua kalau dirembuk dengan baik, dengan gotong royong antara suami istri, kalau ada berat dipikul bersama, kalau ada masalah ringan dijinjing bersama, itu insya Allah tidak ada masalah. Ini adalah pertama embatan. Yang kedua kali adalah ian. Ian itu adalah suatu sarana, adalah untuk menggelar barang yang panas, itu terbuat dari bambu yang pojoknya 4 segi 4. Ini digunakan adalah untuk mendinginkan yaitu nasi yang dalam kondisi panas supaya nasi itu punel. Itu kalau biasanya seperti itu. Tapi di dalam hal pengantinan ini, ian itu adalah manusia hidup itu menggelar jagat. Jagat kecil itu jagat pinanganten, itu pengantin kakung dan pengantin putri. Nah, di situ calon pinanganten menghadapi permasalahan yang cukup berat, karena ian itu adalah melambangkan jagat kang gumelar, jagat papat, itu jagat petan, jagat atau jagat timur, jagat kidul atau jagat selatan, jagat lor, dan jagat atau jagat utara, dan jagat kulon atau jagat barat. Ini adalah jagat. Itu adalah sebenarnya bahwa calon pinanganten itu mengalami beberapa masalah, yaitu yang dihadapi itu orang tua pengantin kakung, otomatis suami istri, dan orang tua pengantin putri suami istri. Itu adalah gelar di situ. Itu harus bisa menyelami dari sifat keempat orang tua itu, yaitu bapak biung. Bapak biungnya ini pengantin kakung dan bapak biungnya ini pengantin putri. Ini harus bisa dua mempelai ini harus bisa mengimbangi kedua belah itu. Ini adalah kalau tidak bisa mengimbangi daripada kedua orang tua, itu akan menimbulkan beberapa masalah yang menimbulkan panas, itu situasi panas di dalam rumah tangga berdua tersebut. Terus yang kedua,
Untuk mengatasi kepanasan itu adalah ilir. Ilir adalah suatu alat atau kipas yang besar, itu adalah untuk mendinginkan yaitu daripada suasana yang panas nanti dalam rumah tangga tersebut. Itu harus didinginkan dengan yang namanya ilir. Ilir itu adalah untuk menimbun suatu panas. Insya Allah kalau bisa mengatur suhu udara di dalam rumah tangga itu, insya Allah akan mengalami suatu kerukunan yang hakiki atau kerukunan hidup dari kedua belah pihak. Karena itu adalah sudah ada alat pendingin, itu namanya iyan. Yang ketiga, yang keempat adalah yang namanya centong. Centong adalah untuk mengolah daripada barang panas atau nasi panas itu. Nah ini kalau manusia hidup tidak ada sarana untuk mengolah centong, itu adalah mengolah barang yang panas, api panas itu insya Allah akan bisa mengalami suatu keretakan di dalam rumah tangga. Itu adalah sarana centong. Maka centong itu adalah terbuat dari kayu, karena kayu adalah penghantar panas supaya tidak terjadi panas langsung menyentuh daripada badan atau tangan daripada yang memegang centong itu, yaitu otomatis itu adalah dari pengantin putri dan pengantin kakung. Ini adalah yang namanya centong. Terus yang ketiga kali, yang kelima kali adalah manusia hidup itu harus mempunyai pedoman hidup, yaitu dinamakan ciri dan mutu. Ciri itu adalah melambangkan perempuan, mutu adalah melambangkan laki-laki. Bahwa ciri dan mutu itu untuk mengolah sesuatu daripada beberapa masalah yang dihadapi. Jadi ada yang pedas, ada yang asin, ada yang sengit dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan satu. Itu adalah untuk menumbuhkan kehidupan yang akan mendatang. Itu perpaduan antara ciri dan madu, dan ciri dan mutu itu adalah perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya isi daripada ciri itu adalah isi daripada yang terdapat di dalam rahim seorang istri, yaitu dimana bahannya daripada seorang laki-laki atau perempuan. Selanjutnya adalah pegaringan. Ya, pegaringan itu adalah tempat untuk menyimpan beras kuning, adalah supaya manusia hidup atau orang rumah tangga itu bisa menjadi pegaringan supaya tidak terjadi boros. Terus selanjutnya selain pegaringan ada lagi yang namanya padi. Padi adalah Dewi Sri. Dewi Sri adalah melambangkan kebaikan, kebahagiaan. Sri itu adalah lambang kebaikan, kebahagiaan atau kebaikan. Itu adalah supaya diolah daripada dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, atau pengantin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah ada kukusan. Kukusan adalah suatu lambang, adalah untuk mengolah barang yang mentah menjadi matang. Yaitu di mana kukusan mempunyai dasar lima sudut, bahwa manusia pada akhirnya adalah mentah. Untuk bisa menjadi matang itu harus dikukus, tapi harus mempunyai pedomannya itu 5 syarat. Itu harus bisa mengolah panca indera, panca lima, indriya, angan-angan, panca indriya. Itu diolah supaya bisa matang. Nah, matangnya apa? Itu menumbuhkan hal yang baik dan akan menciptakan sesuatu yang baik, itu menuju Sang Maha Pencipta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kukusan itu dari segi 5 dasarnya mengerucut ke atas sampai titik 0, itu titik yang dimana mengharapkan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kukusan. Terus selanjutnya adalah yang namanya siwur. Siwur adalah tempat atau alat untuk mengambil air yang bening ke padasan atau tempat di mana ada air. Bahwa manusia hidup itu tidak bisa sendiri. Manusia itu intinya adalah 0. Makanya siwur adalah intinya untuk menimba ilmu daripada orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, orang yang berilmu. Contohnya seorang anak kepada orang tua harus bisa mengasuh ilmu, mengasuh kawruh pada orang tuanya, baik itu mertua, kakung, petura,
putri atau dari orang tua kakung atau dari orang tua putri harus wajib mengasuh ilmu yang melalui siwur tersebut. Itu adalah untuk tempat air, itu adalah siwur. Selain siwur ada lagi, yaitu manusia hidup itu tidak akan langgeng hidupnya, maka seorang pengantin putri dan pengantin kakung harus mempunyai yaitu pendapat pedoman yang baik supaya hidup rukunnya, hidup kehidupannya menjadi rumah tangga itu akan rukun. Itu harus melambangkan kekep. Kekep itu adalah suatu sarana untuk menutupi barang yang panas yang diolah supaya akan menjadi dingin, dan itu adalah suatu kehidupan manusia harus bisa menutupi barang-barang yang panas yang mengakibatkan panas bisa ditutup supaya bisa dingin dan bisa matang. Itu baik laki-laki maupun perempuan harus bisa menutupi segala kekurangannya, yaitu baik itu pengantin kakung maupun pengantin putri, itu semua pasti ada kesalahannya, ada kekurangannya. Itu adalah diantaranya beberapa inti kekuatan daripada begalan, isi daripada begalan. Makanya dari saya selaku pribadi, karena ini tradisi begalan, tradisi Banyumas adalah akan mengandung makna yang tersirat dan tersurat daripada isi begalan tersebut. Mudah-mudahan kalau kita sudah memahami hal begalan itu, mari kita kaji bersama-sama. Jangan disepelekan masalah lebaran, itu masalah begalan, itu adalah kajian, itu adalah suatu nasihat spiritual daripada pendahulu-pendahulu sepuh kita, yaitu dari ayat reka guna dan guna reka yang disangkuyung oleh dua pejabat negara, Adipati Banyumas Eyang Cakranegara ke-1 dan Adipati Wirasaba, yang membeberkan itu masalah begalan. Semoga masyarakat Banyumas semuanya bisa memahami inti daripada begalan, isi daripada begalan yang tersurat maupun tersirat daripada ajaran syariat sesepuh-sesepuh kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, lain kali kita akan ketemu lagi, itu hal yang lain. Demikian, rahayu insani. Kalau wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.